Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan morfologi pertemuan kelima. Saya Agus Purnomo Ahmad Putikadianto akan memandu jalannya perkuliahan kali ini. Ya, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pertemuan kelima ini kita mempunyai tema yakni konsep kata monomorfemis dan polimorfemis ya. Ada sedikit kesalahan penulisan di RPS ya. Ya, ini yang benar nih. Monomorfemis dan polimorfemis. Ada dua konsep ini yang saya kenalkan dalam pertemuan hari ini. Mohon disimak dengan baik. Baik, kita lanjut ke konsep yang pertama yakni monomorfemis. Ya. Di awal saya sudah menjelaskan mengenai konsep morfem bebas dan morfem terikat. Konsep morfem, ya, itu akan sangat membantu dalam kita memahami konsep monomorfemis dan polimorfemis. Jadi monomorfemis yang namanya mono ya adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya relatif stabil dan tidak dibagi atas bagian makna yang lebih kecil. Ya, mono berarti terdiri dari satu morfem. Ya, terdiri dari satu morfem. Dapat berdiri sendiri. Nah, mana? Nah, ini dapat berdiri sendiri, mempunyai makna dan berkategori jelas. Entah itu kata sifat, kata benda, kata depan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, punya kategori yang jelas. Oke, saya punya contoh di sini. Ya, contoh monomorfemis. Rumah. Rumah ini adalah satu morfem. Ya, mempunyai makna, dapat berdiri sendiri dan berkategori jelas. Yakni rumah ini kata benda. Batu. Nah, satu morfem juga. Kategori jelas juga kata benda. Satu, dua, ya masing-masing juga satu morfem. Kata angka, kata bilang. Ya, kategorinya jelas. Kemudian di, ke. Nah, hati-hati di sini rekan-rekan mahasiswa, di sini adalah sebagai kata depan, bukan awalan. Ya, kalau ada kata hubungnya berarti awalan. Kalau di sini adalah kata depan. Ingat, di ada dua, kata depan dan sebagai awalan. Misal, di rumah berarti itu kata depan. Ya. Beda dengan dilihat. Nah, dilihat pada dilihat adalah awalan. Nah, tolong bedakan itu. Ini pelajaran SMA saya kira bisa dicek kembali di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Yang ada di sini adalah di sebagai kata depan. Ya, ke, dari, nah, pada, yang, karena, maka. Nah, ini konjungsi semua. Jadi kategorinya jelas, satu morfem, dapat berdiri sendiri. Oke, saya kira cukup jelas ya. Ini gampang dipahami, monomorfemis. Oke, selanjutnya poli. Nah, lawannya mono adalah poli. Oke, kalau mono adalah satu, nah kalau polimorfemis berarti lebih dari satu morfem. Nah, kata-kata yang terjadi dua morfem atau lebih. Hasil proses morfologis yang berupa rangkaian morfem. Nah, kita lihat ada morfem lari. Nah, kalau ini masih mono kalau lari ya. Kemudian dia jadi berlari. Ya, nah ini konsepnya namanya polimorfemis karena sudah ada dua morfem. Morfem terikat dengan morfem dasar, morfem bebas lari. Ada dua morfem berlari. Pelari juga seperti itu. Dua morfem melarikan, mean dan lari. Dua morfem juga. Ya. Nah, ini semuanya lebih dari satu. Artinya di sini adalah contoh dari polimorfemis. Oke. Nah, polimorfemis ini prosesnya dapat melalui beberapa bagian. Yang pertama paling banyak yaitu afiksasi. Ya, penambahan. Afiksasi ada prefix awalan. Contoh, berumah, membatu, mendua. Nah, semuanya ini adalah contoh polimorfemis melalui afiksasi prefix awalan. Infix. Ya, infix. Sisipan. Ada kata dasar gigi mendapatkan sisipan r di sini. Ya, namanya infix. Ini juga dua morfem, gigi dan r. Sisipan r. Sambung dengan sisipan in, jadi sinambung. Nah, dua morfem juga. Sufiks akhiran, bacaan, baca plus an, ilmu plus wan. Sufiks, ya, dua morfem masing-masing. Konfiks, ke an
plus kata dasar adil. Nah, jadi keadilan. Kean plus kata dasar mau, jadi kemauan. Nah, ini konfiks. Kemudian ada kombinasi, ya, kombinasi afiks. Me, besar, dan kan. Ya, di sini bukan mekan, karena perolehan katanya dari besar, kemudian menjadi besarkan, mendapatkan akhiran an, dan dapat awalan membesarkan. Nah, ini namanya kombinasi afiks. Ya, 3 morfem. Oke. Kemudian polimorfemis melalui kata ulang. Ya, rumah-rumah. Nah, kalau rumah masih mono. Kemudian kalau rumah-rumah jadi polimorfemis. 2 morfem. Batu-batu, kambing-kambing, meja-meja, tulis-tulis, dan seterusnya, dan seterusnya. Kata ulang, polimorfemis. Yang kedua. Yang ketiga, ada kata majemuk. Ya, ingat kata majemuk. Misalnya saya punya contoh kamar mandi. Ada dua morfem kamar dan mandi. Ya, 2 morfem. Masing-masing ini luluh, ya, tidak menjadi kamar sendiri, mandi sendiri tidak, tapi menjadi satu makna kamar mandi. Makanya dinamakan kata majemuk. Kamar mandi, 2 kata tetapi menjadi satu makna, namanya kata majemuk. Mata kaki juga sama, rumah makan juga sama, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, kata majemuk, 2 kata atau lebih menjadi satu makna. Itu namanya kata majemuk. Terakhir morfem zero. Nah, ini perlu diperhatikan ya, morfem zero. Apa itu morfem zero? Ya, zero itu kan 0 ya. Itu jadi seakan-akan sebenarnya ada morfemnya tapi seakan-akan hilang. Contohnya apa, Pak? Nah, coba dilihat di sini. Saya punya contoh. Andi makan bakso. Ya, Andi makan bakso. Nah, makan di sini itu sebenarnya adalah polimorfemis. Ya, karena yang benar tulisan ini kan kalimat aktif ya. Andi makan bakso ini kan kalimat aktif. Seharusnya Andi memakan bakso. Nah, karena konsep memakan ini tidak lazim, ya, yang lazim adalah makan, makanya awalan ini dihilangkan. Ya, namanya morfem zero, seakan-akan tidak ada tetapi ada. Ya, Andi makan bakso. Nah, maka dilesapkan morfem zero. Jadi Andi makan bakso. Inilah yang dinamakan morfem zero. Makan di sini dalam konteks ini adalah polimorfemis. Ya. Andi meminum es jeruk. Nah, tidak lazim. Yang lazim adalah Andi minum es jeruk. Nah, minum di situ juga polimorfemis. Nah, bisa dipahami ya. Nah, semoga dapat dipahami. Pertemuan hari ini cukup sekian. Tidak usah panjang-panjang supaya tidak boros kuota. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.